Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini, sampai detik ini kami sungguh merasakan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Kami sungguh menyadari bahwa keberadaan kami saat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami setiap hari, setiap minggu datang menghadap Engkau ya Tuhan. Menaikkan setiap ucapan syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Semakin hari, semakin dalam lagi kami mengenal Engkau ya Tuhan. Sehingga kami semakin bersandar hanya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat mengubah paradigma berpikir kami, mengubah cara hidup kami, sehingga kami semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita bersama-sama kembali di dalam ibadah online, ibadah umum secara virtual. Saya yakin Bapak Ibu pasti kangen untuk ibadah secara langsung di tempat ini, tetapi kondisi masih belum memungkinkan, maka kita masih beribadah secara online pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi bahwa tema kita pada hari ini adalah kelebihanmu adalah kecukupan bagi orang lain. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8. Kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelebihanmu adalah kecukupan bagi orang lain. Setiap manusia diciptakan pasti mempunyai potensi dalam dirinya. Atau setiap manusia diciptakan pasti mempunyai kelebihan-kelebihan. Saya berikan sebuah contoh. Kita di full time sekretariat Samuel misalnya. Samuel kelebihannya dia bisa di multimedia, bagian editing, editing video. Dan berjalannya ibadah online in live streaming ini karena ada Samuel di belakang layar yang selalu bekerja keras, yang mengerti tentang bagaimana cara live streaming itu. Yang lain lagi seperti Ibu Pendeta Nerti. Ibu Pendeta Nerti dengan pemimpin pujian, dia punya potensi di situ. Ibu Linda, potensinya apa? Bagian surat menyurat di kantor,
Bu Linda sangat berpotensi di situ. David, Mas Sono punya potensi yang berbeda. Saya juga mempunyai potensi yang berbeda. Saya bisa main musik. Tetapi Bapak Ibu, ketika semua potensi itu dikembangkan, ketika semua potensi itu difungsikan sesuai dengan potensi masing-masing, maka teamwork itu bisa berjalan dengan baik. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa setiap kita diciptakan dengan potensi yang diberikan oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang diciptakan tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak punya potensi dalam dirinya. Setiap manusia mempunyai kelebihan. Tetapi kita harus tahu juga bahwa manusia pasti juga mempunyai kekurangan. Itulah mengapa temanya kelebihanmu adalah kecukupan bagi orang lain. Dan kita belajar beberapa minggu yang lalu tentang bagaimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Bahwa Tuhan memberikan karunia Roh Kudus bagi orang percaya, minimal satu karunia. Itu yang kita syukuri Bapak Ibu, bahwa ternyata Tuhan tidak membiarkan kita di dalam kelemahan kita. Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi Tuhan memberikan karunia Roh Kudus kepada kita. Gunanya apa? Kalau di dalam persekutuan, gunanya adalah untuk melengkapi satu dan yang lain. Kalau kita pelajari bahwa berbicara tentang keseluruhan karunia itu di dalam gereja, kita menjadi satu tubuh. Bapak Ibu bayangkan kalau tubuh tidak ada tangan, tidak ada kaki misalnya, atau tidak ada kepala. Nah, itulah yang dimaksudkan di dalam penulisan Paulus kepada jemaatnya, bahwa setiap karunia itu menjadi satu tubuh, saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah kelebihanmu adalah kecukupan bagi orang lain. Yang pertama, kelebihan manusia adalah semata-mata pemberian Allah. Di ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang dahulu penuh dengan dosa, kita yang dahulu berlumur, hidup dalam lumpur dosa, tetapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Setelah kita diselamatkan, maka kita mempunyai karunia yang diberikan oleh Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kelebihan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita harus menyadari bahwa kelebihan itu adalah semata-mata karena pemberian Allah. Maka bagaimana dengan kita? Kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki Bapak Ibu. Kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita punyai, dengan kelebihan yang kita punyai. Kenapa? Karena itu semua semata-mata pemberian daripada Tuhan. Dan kita juga sebagai orang percaya, kita tidak boleh menganggap diri kita tidak bisa apa-apa. Rendah diri. Berbeda Bapak Ibu, rendah diri dengan rendah hati. Rendah diri menganggap dirinya itu tidak bisa apa-apa. Sedangkan di dalam firman-Nya diberitahu kepada kita bahwa kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Maka yang ketiga juga bahwa setiap manusia diciptakan dengan sebuah tujuan. Bapak Ibu kalau pernah membaca sebuah buku Purpose Driven Life, di situ dijelaskan bahwa setiap manusia diciptakan dengan sebuah tujuan. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia secara iseng gitu ya. Menciptakan sesuatu. Contohnya Bapak Ibu, ini sini ada pulpen. Pulpen ini harganya kurang lebih 3.000 lah ya. Kurang lebih 3.000. Pulpen ini walaupun dengan harga yang murah, ini sangat bermanfaat. Diciptakan dengan sebuah tujuan, yaitu menulis, untuk membuat catatan.
kalau pulpen ini diciptakan dengan sebuah tujuan walaupun dia murah, apalagi hidup kita sebagai umat manusia. Kita diciptakan dengan sebuah tujuan. Semua manusia. Maka tidak ada perasaan bagi kita bahwa saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak punya tujuan hidup. Tidak Bapak Ibu. Kita mempunyai tujuan hidup. Oleh sebab itu di dalam menjalankan untuk sampai kepada tujuan-tujuan, kita diberikan karunia oleh Tuhan. Yang kedua adalah kelebihan manusia dipergunakan untuk menjadi berkat. Ternyata apa yang Tuhan berikan bagi kita, kelebihan yang kita punyai, bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, bukan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam Matius pasal 9, saya akan membacakan. Matius pasal 9 ayat 35, firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang sedikit tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kelebihan manusia dipergunakan untuk menjadi berkat. Dan di sini Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa kepada kita, bagaimana Tuhan Yesus memberikan dirinya di atas kayu salib, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan bagaimana kita melihat perjalanan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dia tidak hanya melayani di kota, tetapi juga melayani di desa-desa. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di situ? Memberitakan kerajaan, memberitakan Injil kerajaan surga dan melenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan-kelemahan orang pada saat itu. Dia yang empunya kerajaan surga, dia Allah yang dahsyat, dia turun ke bumi menebus setiap dosa kita. Kelebihan yang Tuhan miliki, dengan segala yang Tuhan miliki, dia memberikan dirinya untuk menebus setiap dosa kita. Itulah yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, kita juga harus mengimplementasikan apa yang Tuhan Yesus lakukan semasa pelayanannya. Bahwa kita menjadi orang Kristen bukan sekedar menjadi orang Kristen, datang ke gereja, ikut beribadah, ikut ibadah live streaming. Tetapi lebih daripada itu, ada hal-hal praktis yang harus kita lakukan. Supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi istri atau suami, menjadi berkat bagi anak-anak. Orang Kristen sejati menjadi berkat. Yang kedua, kelebihan manusia dipergunakan untuk menjadi berkat adalah bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi memperlengkapi orang lain. Kalau kita memiliki kelebihan-kelebihan dalam diri kita, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa itu juga untuk memperlengkapi orang lain. Kalau Bapak Ibu pernah membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh Rick Warren, bahwa seorang pemimpin yang berhasil adalah dia bisa menciptakan para pemimpin-pemimpin yang lebih hebat daripada dia sendiri. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa kelebihan yang kita punyai, kita pergunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga adalah menolong orang lain. Kekurangan orang lain bukan untuk dibuat menjadi bahan bercandaan atau bahan gosip. Tetapi barang siapa yang punya kelebihan hendaklah menutupi kekurangan orang lain. Bukankah seringkali manusia seperti itu Bapak Ibu, bahwa ketika orang lain melakukan kesalahan misalnya, kita malah memojokkan orang itu.
Jangan sampai terjadi itu di dalam gereja. Tetapi justru ketika orang lain melakukan kesalahan, disitulah letak kekurangannya dia. Kita yang punya kelebihan, kita yang sadar, kita memperlengkapi orang itu. Kita berusaha bukan untuk menutupi kesalahannya, tetapi berusaha menjadi penolong bagi orang itu supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Bukan dijadikan sebagai bahan pembicaraan di belakang dan akhirnya timbul masalah-masalah yang baru. Tetapi kita sebagai orang-orang yang punya potensi di bidang yang lain, dan bidang apapun juga, itu menjadi sebuah kesatuan ketika kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan kita harus melakukan ini dengan segenap hati, Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu saya membuat renungan singkat, kalau Bapak Ibu sudah menonton di YouTube, tentang memberi. Kalau kita lihat di situ ada banyak orang Farisi memberi supaya mereka dilihat orang, supaya mereka dipuji orang. Berarti apa? Mereka melakukan tidak dengan segenap hati, tetapi ada motivasi yang lain supaya mereka dipuji orang. Tuhan tidak mengajarkan hal itu di dalam hal memberi. Tuhan mengajarkan memberi dengan ketulusan hati. Memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Maksudnya apa? Kita tidak ada hitung-hitungan di dalam memberi. Mungkin Bapak Ibu pernah memberikan sesuatu kepada orang berkekurangan. Pertanyaannya, apa motivasi Bapak Ibu memberikan itu? Apa yang Bapak Ibu harapkan setelah Bapak Ibu memberi? Apakah Bapak Ibu harus mengharapkan dipuji, mengharapkan imbalan, balasan dari orang yang Bapak Ibu beri? Kalau iya, berarti Bapak Ibu belum memberi dengan segenap hati. Menjadi orang Kristen, kita harus menunjukkan sikap di mana kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan segenap hati. Di mana kita dipercayakan sesuatu, lakukanlah dengan segenap hati. Kalau kita dipercayakan untuk membersihkan gereja, lakukan dengan segenap hati. Dipercayakan untuk menjadi kolektan, menjadi worship leader, menjadi pemain musik, singer, lakukan dengan segenap hati, tanpa motivasi apapun. Hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, menjadi berkat ini bukan hanya berbicara di dalam gereja. Kalau berbicara dalam gereja, kita menjadi satu tubuh. Di dalam berbagai karunia yang berbeda, kita jadikan satu, itu menjadi satu tubuh. Dan kalau semua organ tubuh itu lengkap, maka seseorang pasti bisa berjalan dengan sempurna, dengan baik. Tetapi kalau kurang salah satu organ tubuhnya, maka tidak bisa sempurna berjalan dengan baik. Itulah yang diumpamakan di dalam berbagai karunia ini, di dalam berbagai kelebihan ini menjadi satu tubuh dan bisa berjalan dengan baik. Tetapi di sisi lain, selain daripada gereja, kita juga hidup sehari-hari dalam keluarga kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suami dan istri menikah, saya pikir dan melalui survei-survei membuktikan bahwa tidak ada yang sama. Pasti suami karakternya seperti ini, istri pasti karakternya seperti ini. Bahkan orang yang kembar sekalipun itu tidak sama. Walaupun mukanya sama, pasti berbeda, karakternya pasti berbeda. Dan disitulah justru dilakukan, diimplementasikan bagaimana melengkapi satu dengan yang lain. Dengan kekurangan suami, istri berusaha untuk menjadi penolong. Dengan kekurangan istri, suami juga berusaha untuk menutupi kekurangannya itu dengan kelebihan yang dia miliki. Begitupun sebaliknya dengan anak-anak dan kepada orang tua. Tuhan mengajarkan kita bahwa kelebihanmu adalah kecukupan bagi orang lain. Kalau kelebihan kita hanya untuk kita pakai untuk diri kita sendiri, belum menjadi kecukupan bagi orang lain, maka kita sudah salah di dalam menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Betapa bahagianya kita Bapak Ibu kalau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Firman Tuhan berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Berilah, berilah. Menjadi orang Kristen sejati selalu terpancar hal-hal yang baik dalam dirinya. Seorang Kristen bukan berbicara bagaimana rajin beribadah dan sebagainya, tetapi seorang Kristen sejati berbicara bahwa selalu terpancar hal-hal yang baik yang ada di dalam diri orang Kristen tersebut. Salah satunya adalah kelebihannya menjadi kecukupan bagi orang lain. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, coba kita renungkan sejenak. Apa yang kita lakukan, kelebihan apa yang kita punya yang sudah kita lakukan, supaya orang lain merasa cukup. Atau jangan-jangan kita tidak pernah melakukan hal itu. Apakah harus bersifat materi? Tidak harus, Bapak Ibu. Nasihat-nasihat yang kita berikan, penguatan-penguatan yang kita berikan, itu bisa menjadi kelebihan kita di dalam memberikan kecukupan bagi orang lain. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya, kelebihan kita menjadi kerugian bagi orang lain. Jangan dibalik tema ini. Kelebihan kita adalah kecukupan bagi orang lain, bukan kerugian daripada orang lain. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, di Roma pasal 5 tadi ayat 4 saya bacakan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah mengaruniakan kepada kita. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa kelebihan yang Tuhan sudah berikan bagi kita membuat kita kuat di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi apapun. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Roh Kudus itu ada dalam diri kita, dan kita memiliki karunia Roh Kudus itu untuk kita pergunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka yang ketiga adalah memberi kelebihan. Dari kelebihan kita merupakan bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Seseorang belum percaya kepada Tuhan Yesus, pasti dia tidak pernah akan memberi dengan segenap hati. Sekali lagi Bapak Ibu, seseorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, pasti dia tidak bisa memberi dengan segenap hati. Tetapi orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya, dan dia telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dia pasti bisa melakukan, memberi, melakukan. Kelebihannya adalah menjadi kecukupan bagi orang lain. Bukan supaya kita diselamatkan, tetapi itu bukti bahwa kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan supaya dipuji orang, tetapi itu memang kewajiban kita sebagai orang Kristen. Kelebihan kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kecukupan bagi orang lain. Bukan untuk mendapatkan imbalan, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita memberi dengan segenap hati? Sudahkah kita pakai kelebihan kita untuk orang lain? Sudahkah kita pakai kelebihan kita untuk menjadi berkat? Jangan-jangan kita pakai kelebihan kita untuk menjatuhkan orang lain. Jangan-jangan kita pakai kelebihan kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kelebihan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah pada waktu Natal. Ada seorang anak kecil. Anak kecil ini dengan papanya adalah seorang pemulung. Dan mereka orang Kristen. Anak kecil ini selalu memiliki kerinduan supaya mempunyai gitar. Gitar gitu. Dia suka main musik. Mereka nabung bertahun-tahun dan akhirnya bisa beli gitar.
Papanya membeli gitar itu dan begitu bahagianya anak kecil ini. Pada waktu tiba Natal 25 Desember, maka guru sekolah minggu mengatakan kepada anak kecil ini, kalian harus memberikan kado yang terbaik yang kalian punya. Kalian harus persembahkan itu kepada teman-teman kalian. Jadi ada tukar kado. Anak kecil ini mulai memikirkan, apa yang paling terbaik yang saya miliki? Dia ingat bahwa dia bertahun-tahun punya kerinduan supaya dia punya gitar. Dan dia ingat, yang paling saya punya, yang paling berharga saya punya adalah gitar. Akhirnya apa? Pada waktu sesi tukar kado, dia membawa gitarnya dan membawanya menukarkan kepada orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, anak kecil memberikan yang terbaik. Dengan apa yang dia punya, yang dia gumuli bertahun-tahun, dia memberikan itu dengan sukarela. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kelebihan yang kita miliki, jangan sampai kita berbicara tentang supaya kita berkelebihan dalam segala sesuatu untuk menyenangkan kita sendiri. Tetapi beranikah kita di dalam segala kelebihan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain? Untuk membuat orang lain diberkati. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, itulah bedanya kita dengan orang di luar sana. Kalau orang di luar kita, di luar orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, memikirkan bahwa ketika memberi harus kaya dulu, memberikan sesuatu kepada orang lain supaya nanti dipuji orang. Tapi berbeda dengan kita sebagai orang Kristen. Kita mempergunakan apa yang kita punya, kelebihan kita, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Saya sudah berkali-kali mengkhotbahkan ini. Ketika mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, harta mereka jual. Rumah mereka jual, dan sebagainya yang mereka punya, mereka bagi-bagikan kepada orang miskin. Mereka bagi-bagikan kepada orang yang berkekurangan. Padahal di dalam rumah ibadat pada saat itu, rasul-rasul pada saat itu tidak memberikan kewajiban untuk itu. Tetapi mereka melakukannya. Mereka melakukan hal apa yang mereka miliki, mereka bagikan kepada orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melakukan hal ini? Kalau belum, berarti belum ada kata terlambat untuk kita melakukan. Kelebihan apa yang kita punyai? Kita mempunyai harta misalnya. Kita mempunyai talenta, kita punya karunia yang berbeda dengan orang lain. Mari kita saling melengkapi. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini adalah semua pemberian daripada Tuhan. Itulah mengapa pada saat Ayub habis semua sekejap, harta dan keluarganya, dia tidak pernah mengeluh soal itu. Dia mengatakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik daripada Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk. Maksudnya Bapak Ibu, Ayub benar-benar menyadari bahwa segala yang dia miliki itu hanya pemberian Tuhan. Maka tidak ada yang bisa kita pertahankan di dunia ini. Yang kita lakukan adalah menjadi berkat bagi orang lain. Ada sebuah video Bapak Ibu, sebentar lagi akan diputar. Video ini menceritakan bagaimana seorang istri yang setia kepada suaminya. Sekalipun suaminya harus mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan. Mari kita lihat video ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Bapak Ibu bisa membayangkan kalau berada di posisi yang sama. Kita belajar, ini adalah salah satu contoh bagaimana seorang istri begitu setia kepada suami. Dan tadi di situ dikatakan bahwa tidak mudah sebenarnya. Tidak mudah bagi dia untuk menghadapi kenyataan itu. Kadang harus bertengkar dengan suami. Tapi apa yang dia katakan? Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Tanpa Tuhan, dia tidak bisa bertahan. Tuhan yang memampukan dia untuk bertahan. Di dalam kekurangan suami yang seperti itu, istri menjadi penolong. Dengan kelebihan yang istri punyai, dia bisa menjadi penolong bagi suaminya. Betapa bahagianya keluarga-keluarga kita kalau seperti ini Bapak Ibu. Di dalam kekurangan yang dimiliki oleh suami kita, di dalam kekurangan yang dimiliki oleh istri kita, justru dengan kelebihan kita, kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada banyak yang harus kita lakukan dalam aspek kehidupan kita. Ini adalah salah satu contoh. Marilah kita melakukan dengan segenap hati. Segala kelebihan yang kita miliki, kita pergunakan untuk menjadi kecukupan bagi orang lain.